wabarakatuh, teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini saya ingin share mengenai pola ya. Jadi kita hari ini belajar sedikit mengenai pola koreksi. Jadi pola koreksi kemarin kita udah bahas mengenai pola koreksi flat, kemudian zigzag. Yang hari ini saya bahas ingin mengenai pola triangle ya. Ini bagian dari pola koreksi. Jadi beberapa pola koreksi Elliott Wave ini yang ingin saya bahas hari ini adalah pola triangle. Pola triangle ini adalah pola yang mempunyai struktur itu 5 5 5 ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan triple zigzag itu polanya hampir sama, strukturnya sama, berbedanya di polanya aja ya. Mungkin kalau lebih jelasnya saya gambarkan aja ya. Jadi pola triangle ini sebentar. Jadi nah ini saya tulis di sini pola triangle ini Oke. Jadi pola triangle ini bagian dari pola koreksi yang seperti yang saya pernah bahas. Cuma ada dua pola di EW, yaitu motif, yang kedua koreksi. Nah cuma perbedaannya itu di motif itu ada dua lagi, impulse dan diagonal. Nah kenapa sih paling tidak itu kita ada memahami pola di zigzag dan flatnya, karena di sini pengembangannya aja sih. Jadi basic dari, sekali lagi saya katakan bahwa basic dari EW itu SNR ya, untuk konfirmasi tetap pakai first action. Kalau kita gambarkan, kalau saya gambarkan bentuk polanya itu seperti ini teman-teman. Ini posisi sedang naik ya, sedang naik atau sedang uptrend ya, atau bullish sebutannya. Nah di sini kemudian dia terjadi penurunan ya, ada penurunan di sini membentuk pola A B C. Saya tulis lagi di sini, membentuk pola A B C. Ini saya perkecil. Oke. Jadi ABC ini ABC di sini bisa menjadi bagian dari pola zigzag. Kemudian bisa menjadi pola triangle juga. Ini hati-hati. Nah, ya. Jadi lebih cenderung ke pola zigzag kalau triangle ini ya. Pola triangle zigzag. Nah kemudian karena kita yang bahas di sini kontraknya dulu. Nah kemudian dia naik. Teman-teman kalau misalnya melihat pola koreksi turun di sini seperti ini ya. Nah seperti ini turun, kemudian koreksi ABC, kemudian dia naik lagi, membuat perlawanan. Dia mencoba perlawanan A selalu dimulai dengan A, kemudian turun ke B dan C. Selalu perhatikan pada saat pembuatan pola di sini. Nah, di sini teman-teman, ini harus perhatikan koreksi dari sini ABC karena dia pola 55 hanya 3 3 3 3 3. Ya, jadi struktur 5-nya 3 kali ya. 3-nya 5 kali, maaf. 3 3 3. Nah, seperti ini kalau saya tuliskan. Nah, jadi strukturnya seperti ini, hampir sama seperti pola yang lain seperti triple zigzag. Triple zigzag itu polanya juga sama, 3 3 3 3 3. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di pola koreksinya. Oke. Nah, pada saat dia membuat koreksi seperti ini, dia tidak membuat kenaikan. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau kita gambarkan, kalau teman-teman, nah, kalau gambarnya seperti ini ya. Nah, di berapa kalau untuk triangle ini biasanya di 3 ke 4 atau A ke B ya, gitu, nggak ada yang kedua. Jadi untuk wave 2 tidak ada triangle-nya. Oke. Nah, setelah soal koreksi di sini teman-teman, nah dia naik ya, A B C. Nah, C di sini adalah sama dengan poin A. A di sini. Nah,
ABC sama dengan A, ABC sama dengan C-nya menjadi poin B. Oke, poin B. Nah, permulaan di sini selalu dimulai dengan menggunakan koreksi ABC. Kemudian dia ABC dan possible lagi dia membentuk pola ABC. Berarti kita tarik EW-nya lagi ABC. Nah, hanya seperti ini. Ya, jadi setiap ada penurunan atau kenaikan, adanya perlawanan itu disebut dengan wave A atau wave 1 ya. Kalau biasanya kalau teman-teman pernah mendengar mungkin adanya perubahan tren, mungkin seperti itu, atau adanya ini harga mulai berubah, atau candle bearish-nya dimakan dengan candle bullish-nya. Bahasa-bahasa yang digunakan sebenarnya tujuannya sama sih. Orientasinya sama. Kalau buat saya lebih simpel menggunakan A-nya ini perlawanan. Nah, B-nya ini menjadi titik acuan kita untuk entry. Untuk entry lagi. Jadi A-nya ini memecah dari pola kenaikan di sini, tetapi tidak membuat perlawanan yang baru. Karena apa? Karena kita asumsikan menjadi pola ABC. Nah, C-nya di sini teman-teman, ini menjadi poin C. Nah, ini ya di sini. A, B, C. Jadi 3, 3, 3. Nah, setelah itu dia membuat kenaikan menjadi koreksi lagi 3 ya. 1, 2, 3. 3 lagi. Berarti membentuk pola koreksi A, B, C. Nah, seperti ini. Ini saya gambar lagi. Nah. Jadi pola koreksi di sini teman-teman, pada saat dia terjadi pola koreksi A, B, C di sini ini menjadi poin D. Dengan catatan dia tidak membreak dari poin ini B ya. Karena ini pola kontrak ya. Jadi kontrak itu dia makin dari awalnya melebar kemudian akhirnya dia menyempit ya. Berbeda dengan pola yang expand-nya. Ya, yang saya bahas di sini yang sering digunakan aja ya, paling tidak tahu memahami polanya dulu ya. Nah, pada saat dia sudah membentuk pola D, asumsi tidak break ya teman-teman, tidak break dari poin D tidak lebih dari poin B di sini, maka dia akan turun lagi menjadi poin ABC. ABC turun. Nah, turun. Nah, C di sini menjadi poin E. Mungkin kalau saya gambarkan biar mudah gini ya teman-teman. Nah, seperti ini, memudahkan teman-teman aja ini ya. Nah, di sini ini poin C, ini poin B, kemudian ini poin A. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi pola koreksi ya. Jadi asumsi misalnya di sini menjadi wave 3, di sini misalnya menjadi wave 3, maka dia akan melakukan koreksi ke A, B, C, D, E 4. Kemudian seperti ini. Kemudian dia naik ke wave 5. Nah, jadi polanya hampir sama. Kalau ini kan kenaikan ya, dari wave 3 ke 4, turun ke 4, kemudian naik ke 5. Bagaimana dengan pola yang kebalikannya ya, atau bearish-nya? Polanya sama juga. Jadi setiap ada perlawanan itu dimulai dengan pola A-nya. Ini saya menyebut pola A. Pola A ini hati-hati pada pola A ini bisa menjadi pola 1 atau pola A. Yang terpenting pada saat kita membuat plan, perhatikan garis-garis area SNR itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa, karena kita cuma EW ini sebagai antisipasi aja ya. Jadi kita mendekatkan market dengan cara yang unik dan cara yang menarik, dan
dengan resiko yang terbatas, dengan minimalis ya menurut saya. EW ini adalah salah satu teknik yang paling mudah dipelajari. Jadi asalkan kita sesuai dengan SOP-nya. Kalaupun tidak sesuai dengan SOP-nya, misalnya tiba-tiba melanggar dari aturan itu sendiri, ya itu risknya dari situ. Makanya saya selalu bilang, teknikal apapun itu kalau nggak dijaga MM-nya dengan baik dan benar, saya rasa ya percuma juga ya. Entah itu teman-teman mau menggunakan cash management atau menggunakan not minimalis ya, itu terserah. 1% misalnya dari kerugian itu terserah teman-teman. Tapi yang pasti yang saya ajak di sini adalah yuk kita jangan merubah aturan dari EW itu sendiri ya. Simple banget EW itu, simple ya. Jadi triangle ini pola 3 3 3 3 3. Strukturnya ABC 3, ABC 3, ABC 3, ABC 3, ABC 3, dan ABC 3. Jadi kalau teman-teman pengen memahami lebih dalam mengenai plot Elliott Wave, itu nanti bisa menghubungi saya. Kita belajar sama-sama ya. Jadi situ nanti kita belajar bareng. Lebih tepatnya belajar bareng sih, karena saya lebih senang dengan kata belajar bareng daripada menggurui ya. Nah teman-teman, saya minta maaf kalau ada penjelasan yang kurang paham atau suara saya kurang jelas, itu saya minta maaf. Nah bagaimana contoh di chartnya ya, kita contoh di chartnya saja. Jadi contoh di chartnya kemarin saya jelaskan di pola XAU ya, XAU, ini pola XAU. Oke, nah jadi pola XAU. Jadi pola XAU yang pernah saya bahas di sini dari poin A ke B, selalu saya bilang dari sini. Nah dari sini, ini kan saya selalu bilang ya, jadi pola triangle ya. Jadi satu kesatuan di sini teman-teman, dari pola A, B. Jadi polanya seperti ini, dari A-nya naik ya. A-nya naik, dia membuat pola. Kemudian dia seperti ini. Nah, A, B, C, D, E. Selesai E-nya, maka dia terbentuk menjadi pola B. Ya. Ya di sini polanya A, B. Jadi bukan dari web 1 ke 2 itu nggak ada yang jadi pola triangle, tapi kecuali kalau A ke B itu bisa menjadi pola triangle, 3 ke 4 itu bisa menjadi pola triangle. Mungkin itu aja gambaran dari saya teman-teman, dan mungkin penjelasan pola triangle itu banyak sekali contoh-contohnya. Teman-teman bisa ambil contoh mengenai mungkin seperti pola Shadway. Jadi dia harga yang cenderung seperti ini ya, harga cenderung seperti ini. Kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan daily, bisa menggunakan time frame H4 ya, apapun itu bisa menggunakan time frame. Di semua time frame ada ya. Terpenting adalah pada saat kita membuat plan, pastikan kita sudah membuat area SNR menggaris membatasi. Jadi kita udah di mana sih titik acuan kita untuk entry gitu loh maksud saya. Ya. Jadi kuncinya cuma satu sih, latihan dan setelah latihan kemudian teman-teman bisa mengaplikasikannya menggunakan not yang minimalis ya. Karena kalau kita nggak muncul percaya diri, kita nggak bisa dengan cara cuma mapping tapi kita nggak entry. Menurut saya setelah mapping itu harus entry sih. Cuma itu yang cara menumbuhkan untuk trust atau percaya diri kita sebagai dengan mapping kita atau analis kita ya. Itu aja dari saya, cukup sampai di sini. Jadi pola triangle yang saya bahas hari ini, pengulangan lagi 3 3 3 3 ya. Ini disebut kontraknya ya. Ini pola kontraknya, ada beberapa pola, tapi yang saya jabarkan di sini yang secara umum aja polanya ya. Terima kasih, saya minta maaf jika ada salah, dan itu aja deh dari saya. Mungkin nanti kita belajar pola-pola yang lain lagi ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti langsung DM saja ke Telegram kalau misalnya ada pertanyaan. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.